pertanyaan besar yang selalu ditujukan Allah kepada manusia. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan pertama yang ditujukan Allah kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dan keempat, pertanyaan ini merupakan mewakili pertanyaan Allah kepada seluruh umat manusia seumur hidupnya. Pertanyaan pertama, di manakah engkau? Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak tahu di mana mereka berada, di mana posisi mereka, tetapi karena Adam dan Hawa sudah tidak lagi berada dalam rencananya Allah. Demikian kepada kita saat ini. Di manakah engkau saat ini? Apakah masih berada di rencananya Allah, di dalam koridornya Allah, atau sudah menyimpang dari jalannya Allah? Mari kita renungkan, di mana posisi kita saat ini? Di kehendaknya Allah atau sudah di kehendaknya manusia atau di kehendak dunia ini? Pertanyaan kedua, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Atau suara siapakah yang engkau dengarkan? Allah bertanya kepada Hawa dan Adam, siapa yang beritahukan kepadamu? Ya, siapa yang beritahukan kepada kita? Suara siapa yang kita dengarkan? Suara Tuhan kah? Suara manusia kah? Suara iblis kah? Apakah kita lebih mendengar apa kata dunia, apa kata peramal, apa kata orang pintar, apa kata mimpi, apa kata orang yang kesurupan yang diserupi oleh roh orang yang sudah meninggal? Seperti Hawa mendengarkan suara iblis dan Adam mendengarkan suara Hawa. Nah, ketika Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, beribadahlah dengan setia, kasihilah sesamamu. Apakah engkau dengar? Apakah engkau dengarkan firman Tuhan tersebut? Atau ketika iblis, orang pintar, dukun, peramal mengatakan ini dan itu, apakah engkau percaya? Jangan dengarkan apa kata dunia, apa kata peramal, apa kata dukun, apa kata mimpi. Terlebih mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Pertanyaan ketiga, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Atau bahasa sederhananya, apakah engkau melanggar peraturan, menyentuh larangan itu? Allah sudah membuat garis merah yang tidak boleh dilewati, yang tidak boleh disentuh. Tapi Hawa dan Adam menyentuhnya, melewatinya. Firman Tuhan katakan, jangan andalkan manusia, jangan lalai akan hari Sabat, jangan ini dan itu. Apakah kita melanggar tersebut? Mengapa Allah melarang? Karena Allah tahu hal itu merupakan hal yang berbahaya, yang mendatangkan malapetaka, kehancuran, dan kebinasaan kepada manusia. Pertanyaan keempat, apakah engkau perbuat? Apa yang engkau lakukan saat ini? Melayani Tuhankah? Berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lainkah? Atau sedang sibuk memuaskan hawa nafsu, sedang sibuk mencari harta, sedang sibuk mencari jabatan? Apa yang kau lakukan setiap harinya? Apa yang kau lakukan seumur hidupmu? Apakah kita sibuk dengan urusan dunia, urusan perkara-perkara yang bersifat jasmani, bersifat sementara? Iya, kiranya kita bisa memberikan jawaban yang memuaskan hatinya Tuhan. Kiranya keempat pertanyaan ini, di manakah engkau? Siapa yang engkau dengarkan? Apakah engkau melanggar larangan? Dan apakah yang engkau perbuat selama ini? Kiranya kita bisa merenungkan keempat pertanyaan ini. Dan kita dapat memberikan jawaban yang memuaskan hatinya Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kiranya kita bisa berkata, ini aku Tuhan di hadapanmu, di hadiratmu, di posisinya Allah. Siapa engkau dengar? Biarlah kita berkata, suaramu Tuhan yang kudengar, firmanmu yang kudengar. Pertanyaan ketiga, apa engkau melanggar? Tidak Tuhan. Dan pertanyaan keempat, apa yang engkau lakukan setiap harinya? Kiranya kita bisa berkata, aku sibuk melayanimu Tuhan. Aku sibuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Aku sibuk mengasihi, menolong orang lain. Aku sibuk mempersiapkan akan hari kekekalan. Sehingga kita menjadi orang
yang berkenan di hatinya Tuhan, bahkan menjadi orang yang senantiasa berada di hatinya Allah, di hatinya Tuhan, tidak menyimpang dari koridornya Allah, melainkan selalu berada di jalannya Allah, ada di hatinya Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup kita.